Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Susilawati, mahasiswi PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah GKMI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2523991263 pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss UPI 11 Talang Rimbo Baru, kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kurang bersemangat. Supaya lebih bersemangat lagi, coba semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita ice breaking tepuk selamat pagi. Ya, berdiri dulu ya. Masih ada yang belum berdiri? Ya. Ya. Tepuk selamat pagi. Pagi-pagi, siap-siap, bersemangat untuk ilmu. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. William, silakan maju ke depan untuk pimpin doanya. Oke, buku. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan nama anak-anak yang Ibu panggil. Aiko, Hadir. Arya, Hadir. Asnatil Khairah, Hadir. Maulia, Aziza, Hadir. Dea Lestari, Hadir. Haikal, Hadir. J. Pandodion, Hadir. mana? Muhammad Adeba, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Di sini kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Lagu yang akan kita nyanyikan itu adalah Garuda Pancasila. Oke ya, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa hadir lagi di sekolah kita ya dalam rangka belajar ya. Ibu sebagai orang tua kalian ya di sekolah ini tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada anak-anak ya agar anak-anak nanti menjadi anak yang sukses.
sukses, ya menjadi anak yang sukses. Di sini ada nggak anak-anak yang tidak mau naik kelas? Mau naik kelas semua? Mau. Ya, berarti harus rajin. Ya, kita harus rajin semuanya. Rajin datang ke sekolah, rajin untuk belajar, dan rajin juga mengerjakan tugas-tugas yang lainnya seperti piket. Nah, itu kalian kerjakan. Ya, ibu mendoakan agar anak-anak ibu di sini yang menjadi anak yang sukses dan nantinya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, baik ya anak-anak. Untuk hari ini ya kita akan belajar tentang ini. Ya, bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi. Nah, sebelum pembelajaran ibu mau tanya terlebih dahulu ya. Apakah di rumah anak-anak ada tumbuhan atau tanaman? Ya, ada apa saja? Ada apa? Ada apa tadi? Mangga. Ya, ada tumbuhan mangga. Ada tumbuhan apa lagi? Alpukat. Apa lagi? Strawberry. Ada jeruk. Apa lagi? Tomat. Apa lagi? Cabe. Nah, jagung. Nah, banyak ya tanamannya. Siapa yang menanam tanaman itu? Siapa? Siapa yang menanam? Kalian sendiri atau orang tua? Ya, baik ya anak-anak. Ada pun tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama ya, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian tubuh tumbuhan. Ya, itu yang pertama. Tujuan yang kedua ya, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga ya, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang materi bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, siap tuh ya. Masih semangat belajarnya? Masih. Semangat ya. Nah, kita supaya lebih semangat lagi kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Video pembelajaran tentang pelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan nanti ibu akan tanyakan. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Ya, video apa yang sudah kalian lihat tadi? Bagian Ya, video tentang pembelajaran bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, jadi ada berapa bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada berapa? Ada 6. Ya, semuanya ada 6. Coba sebutkan apa saja? Jadi ada 6 dan tadi juga ada fungsinya ya. Apa fungsi dari akar? Apa tadi fungsi dari akar? Iya, benar sekali ya. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Itu adalah fungsi dari akar. Nah, baik ya. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama ada yang namanya
Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Ya, benar sekali, ada batang. Nah, apa fungsi batang? Apa fungsi dari batang? Satu orang tunjuk tangan, siapa? Ayo, apa batang? Ayo, apa fungsi batang? Apa? Sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju daun dan sebagai penopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Ya, jadi fungsi dari batang itu adalah sebagai alat transportasi. Apa? Dia mengangkut. Mengangkut apa? Mengangkut apa? Mengangkut air dari akar tadi menuju daun dan tunas. Supaya anak lebih paham lagi, mudah untuk diingat, ibu ada lagunya. Lagu tentang bagian-bagian tumbuhan. Mau nyanyi? Mau. Siapa yang suka nyanyi? Suka semua? Ya, kita nyanyi tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Ikuti. Yang pertama ada kedua, ketiga, empat, lima, ya, ada 6. Fungsinya sudah tahu fungsinya? Ya, fungsinya coba. Apa fungsinya sebagai iya, benar sekali ya. Jadi akar itu berfungsi sebagai untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, di sini ya ibu ada tugas kelompok untuk anak-anak ya. Di sini ibu ada LKPD. Ya, ibu akan membagikan kelompok. Ya, coba siapkan dulu gunting dan lemnya, sudah siap? Ya, gunting dan lemnya silakan letak di atas meja. Ya, jadi ibu akan buat kelompok ya. Kelompoknya ada 4 di sini. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang anak atau siswa. Ya, ibu bagikan ya. Di sini kelompok 1. Ingat ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Di sini ibu akan bagikan LKPD-nya. Satu kelompok 1. Ya, kerjasama ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan ya, ibu akan kasih tahu dulu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, coba diperhatikan dulu ya, agar nanti semuanya paham, tidak ada yang tanya-tanya lagi. Ya, nah lihat lembar 4 dan 5, coba dilihat lembar 4 dan 5. Ya, di sini ada teks yang berisi fungsi ya, fungsi dari bagian tumbuhan. Yang kelima, lembar yang kelima ini ada gambar bagian tumbuhan. Nah, cara tugasnya adalah ya, nanti anak-anak gunting kertas yang ini. Nah, coba lihat dulu kertas yang mana? Kertas yang lembar keempat dan yang kelima. Ini nanti digunting ya, sesuai dengan
gunting dengan rapi. Setelah itu kalian cari bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalau sudah ketemu, silakan ditempel di tabel yang sudah ibu sedia. Sudah paham? Semuanya bekerja. Gunting dengan rapi ya. Pakai mister lagi kan? Di sini. Benar. Sudah selesai semua? Sudah ya. Ini nanti secara bergiliran untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ya. Yang pertama yang maju kelompok 1. Maju semuanya ya. Kelompok 1 semuanya maju di sini. Kelompok yang lain diperhatikan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan sama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Angka berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri tegak dan kokoh, serta berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tubuh payung. Batang berfungsi sebagai sarana penyerap air dan dari akar tumbuh daun dan pohon agar tetap berdiri tegak. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan lain yang sudah berkembang biak maka akan menjadi biji. Biji akan ditanam kembali menjadi tanaman baru. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Biji berfungsi sebagai alat pengembang biakan dan tumbuhan baru. Adakah yang ingin ditanyakan? Tunjuk tangan dulu ya. Yang mau bertanya tunjuk tangan dulu. Bacakan. Apa pertanyaannya, Cynthia? Jelaskan fungsi dari Jelaskan fungsi dari akar. akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri tegak dan kokoh, serta berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tumbuhan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita kasih tepuk hebat dulu kepada kelompok 1 ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol. Jadi tadi semuanya ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mendiskusikan hasil diskusinya ya. Ibu lihat hasil diskusinya semuanya sudah bagus ya. Arahan-arahan tadi didengar, oleh sebab itu jadi diskusinya bagus dan LKPD-nya sudah bagus juga ya. Fungsi dari akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua fungsi batang untuk apa?
tadi. Yang terakhir, fungsi biji. Sebagai alat pembiakan dan membentuk tumbuhan baru. Nah, ya jadi isi dari tugas kelompok kita tadi itu ya menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi sudah paham ya? Ibu akan kasih tugas evaluasi mandiri. Ya, ini dikerjakan secara mandiri ya, tugas evaluasi. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Ya, kalian kerjakan. Bagaimana perasaan anak-anak saat belajar tadi? Apakah senang? Sudah tahu ya tadi tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang apa, Nak? Tentang apa? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, ada berapa? Ada berapa bagian tumbuhan? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dan biji. Ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Sekarang fungsinya. Ya, fungsi dari akar adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, jadi itulah kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya itu kita belajar tentang fotosintesis. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba William maju ke depan untuk pimpin doa. Pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.